saya kok bingung, kok Allah itu kok ada satu terus Tuhan, kok lucu ya begitu. Ketika aku bilang bersyahadat asyhadu ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah, bahwa itu Tuhan itu satu dan dia Rasul. Kan begitu. Kalau saya bapak anak kan, ini siapa gitu? Itulah kata orang tua begini, wah anakku kayak orang gila. Mengapa? Allah Akbar. Cerita sendiri. Saya ini mengkaji Pak Bu, mengkaji agar Allah menghafal. Kalau saya ada melakukan tindakan yang tidak benar, ini menahan. Istri masih belum belum tahu atau sudah tahu kalau Johan mau kesini untuk syahadat itu? Sudah. Seperti kita pergi Surabaya ke Malang, kan aneh, kayak orang hilang sudah. Tadi sempat ditanyakan Mas Johan, apakah kalau syahadatnya di sini itu boleh sholatnya di masjid manapun? Betul. Apakah harus di masjid di sini? Betul. Ustadznya pernah ngerasain sholat nih, assalamualaikum, ada yang duduk depan-depan nih kayak gini nih, masuk kita terus wudhu, ya kan? Orang-orang udah selesai sholat asar waktu itu di Bogor. Terus saya wudhu, terus saya sholat sendiri karena yang lain lagi duduk sudah selesai sholat gitu. Abis sholat saya niatnya mau keluar tapi saya tegur dulu yang di depan dong. Begitu saya salah seorang kakek-kakek di situ saya cium tangan, saya nengok ke dalam tempat bekas saya sholat lagi dipel. Karena saya pikir wah ini agak menolak saya gitu kan ya. Jadi saya di baris kedua aja. Sholat isya tuh 2 baris. Jadi saya nggak ambil yang di depan, saya ambil di belakang. Langsung salah seorang mengorek bahu saya. Antum keluar. Karena mereka sempat dengar saya bilang gini katanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Insya Allah nanti Johan tidak menemui hal itu. Hanya karena ucapan engkau jadi berbeda di antara satu Islam dan lainnya. Tidak ada. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Bulan Purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Bulan Purnama ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jumpa lagi dalam pensyahadatan pada malam hari ini. Alhamdulillah, di sebelah kiri saya ini seorang yang menyatakan diri akan masuk Islam. Allah. Ya. Namanya Johannes Setiawan, betul ya? Betul. Saya manggilnya Johan. Panggilannya Johan. Iya, panggilannya Johan. Ini Johannes ini nama baptis ya? Betul. Betul, nama baptis. Ini dibaptis tahun 2012. Betul. Betul ya. Kemudian bisa diceritakan ke teman-teman yang kebetulan ada di sini semua, keinginan masuk Islam itu mulai kapan ini, Mas Johan?
Jadi kalau itu kan nggak percaya kalau kita udah malap itu dari 6 SD sampai 12 SMA ya. Nah, jadi teman ketemu teman di sekolah. Nah, kemudian waktu 2 bulan yang lalu ini ingat aku, oh iya, aku sudah mualaf ya maksudnya, tapi kan belum disahkan gitu. Jadi kalau ke masjid, orang saya ini sini kan gini. Gini kan. Memang ini keturunan dari orang mana ini? Maksudnya? Orang Padang, orang Chinese, orang Arab. Oh, asli Surabaya. Asli Surabaya. Iya. Orang Tionghoa atau orang asli Cina? Asli Cina. Iya. Wah. Kedua orang tuanya Cina semua atau blasteran? Jadi sama-sama Cina. Sama-sama Cina. Betul, sama-sama Cina. Kedua orang tuanya sekarang ini masih di Katolik. Jadi gini, ibu kan Konghucu. Oh, ibu Konghucu. Bapak dari Konghucu, Pak Katolik ke Konghucu. Oh, dulu. Nah, terus. Kalau saya kan gini, dari sekolah kan Kristen, lalu pergi ke kan singkat cerita kan menikah sama istri. Menikah sama istri. Sudah menikah. Sudah kan menikah Katolik kan ya, sekolah setahun. Lalu gini, saya kok bingung kok Allah itu kok ada satu terus Tuhan, kok lucu ya kan gitu. Ketika aku bilang bersyahadat asyhadu ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah, bahwa Tuhan itu satu dan dia kan Rasul. Kan begitu. Kalau saya bapak anak kan, ini siapa gitu. Kan kalau Allah bilang kun fayakun maka jadilah kan. Maka Nabi Muhammad kan bilang, saya ini adalah seorang nabi, seorang rasul, bukan memiliki kekuatan apapun yang gampang sihir namanya. Ada Qurannya di situ. Terus kok gitu, akhirnya aku tidak percaya. Wah, iman kita kan gak kuat ya. Ada setan, ada takut. Tapi kalau kita masuk ke Muslim itu kita takut, hilang, nggak ada ketakutan, yakin, lurus. Iya. Jadi kita tahu kebenaran mati saya itu bukan mati karena kita mati karena bunuh diri, tapi melainkan mati di jalan Allah, membela agama Allah. Nanti keyakinan iman kita, memegang agung Allah, jadi hidup kita melaksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan ketentuan Allah, berarti kan fasik. Ya. Nah sekarang barangkali Johan bisa menceritakan sedikit barangkali apakah ada yang membingungkan di agama Katolik itu menurut Johan? Jadi gini, di agama Katolik itu, ini mohon maaf ya, saya harus membuka itu karena kalau di Kristen, mengapa kok kita minggu pertama persembahan kolektor, minggu ketiga keempat ini nyanyi terus terus ibadah religi ya ke bukitnya mana tuh Daman Dayu. Kalau kita mau kasih uang sedekah yang sesuai, wah 50.000 kita 5.000, berarti kan apa artinya? Wah bacanya itu penampilan, walaupun anggapan tidak saya bapak-bapaknya. Wah sudah masuk dari jemaatnya sana, kebaktian sana sudah. Kalau kita sudah masuk ditinggal. Kalau Katolik itu sama, nanti kita memang kalau sembahyang kan kolektor itu kan suka-suka ya biasa. Saya terlambat dikritik, wah kamu terlambat gak usah masuk. Tahu kamu 2.000 waktu itu kan 2.000 ya zaman itu. Tahun berapa itu kira-kira 2.000 itu? 2000 tahun 2015 dan 2014. Wah nggak tahu kamu. Karena Roma itu kan suci. Mohon maaf. Terus kok dia bisa tahu kamu kasih 2.000 gitu? Gak tahu, walau-walau. Nanti kan karena kan gini, karena kan dia kan menguruskan, nanti kan ada pengumpul sumbangan, kolektor apa sedekah. Kok terkecil dia, terus ada yang terlambat kan gitu. Dikritik dia, wah sakit hati bukan gitu. Jadi kalau sana oke lah, Advent itu kan nyanyi, terus kita berdiri, membaca dan sebagainya. Kalau kita kan tasbih ya, itu kan rosario dan sebagainya. Jadi mau datang terserah, nggak datang ya sudah, mandiri.
Ini Alkitab, udah bacalah. Akhirnya kita ini seperti aku pergi karena teman ya. Dan aku kalau nggak ada teman untuk tanya Pak Ustadz kan anak jawab gini ya. Kok Pak ketemu Romo kok susah sekali, kan seperti antri di bayar pajak aja nunggu lama. Yang menarik di Islam apa ini? Menarik. Yang menarik saya itu 2000 itu loh. Nah, itu 2005 itu tahu ya, dikasih jangan ketawa aja Rasman. 2000 5000 itu ketahuan ya? Tahu, itu mestinya menyindir supaya kita jangan datang dan terlambat. Kan ada yang suatu untuk pengurus masjid, gereja, dan satunya untuk pengurusnya. Romo dan pengurusnya lah, dua ini lah. Kalau kita kan itu dapat uang itu? Enggak, kan ada 2 keranjang. Ada 2 keranjang? Iya. Oh, jadi kita taruh itu? Kalau setahu saya kan biasanya 2 keranjang. Nah, betul. Satu itu punya paroki, yang satu punya keuskupan. Nah, itu yang aku bilang. Oh, yang dua keranjang itu yang satu paroki, satunya punya keuskupan. Keuskupan. Ya. Nah, kita berarti isi dua-duanya dong? Ya terserah salah satu, nggak apa-apa. Kalau kita kasih paroki, keuskupan nggak dikasih gitu? Kurang tahu kali itu saya. Ya. Nggak bisa, kamu harus tanggung jawab. Baik. Jadi Johan ini mulai mengenal Islam itu setelah ngalami ngasih 2000 ketahuan itu atau sebelumnya? Jadi bukan karena dasar itu, karena ketuhanan itu kan satu. Lalu apa namanya, kita ini kan kenapa ketika datang kita kayak diajak terus dilepas. Jadi tidak ada yang menghandle. Nah, kemudian kan kalau dalam Islam kan gini, beriman basic kan kafir. Kalau ini kalau di Bible perumpamaan terus, kita kan nggak bisa perumpamaan. Kita kerja terus kita keluarga kita sebagaimana. Kalau dalam Al-Quran contoh gini, ini aku kesaksian ya. Jadi mohon tawadu kita itu bagi aku kayak mencontoh tawadannya Nabi Muhammad. Mohon tawadu pada istiqomah pada Allah. Kita mendengar Pak Ustadz WAS ya, nggak tahu. Pak Ustadz WAS kita dengar, terus kita baca di berbagai kisah. Aku buka Al-Quran, plek, nampak perjanjian, random lah, sesuai. Masya Allah. Bagaimana? Kemudian begini, kan aku bilang, ya Allah, aku mohon seperti itu, pada hatiku mohon ibuku disembuhkan. Jadi ibuku ini kan susah diatur, mau memperbaiki dunia nggak operasi, mau bersih semua. Allah. Nah, terus gini, dalam Islam kan makan babi tidak boleh, surat An-Nas 15. Kalau kata suka-suka, kalau nyentuh gini boleh nggak? Boleh. Kalau di Islam kan kalau nggak mungkin nggak boleh. Nah, lu kan kalau menikah kan harusnya di kamar, kan nggak boleh bawa urat. Kalau di Islam wah biasa. Jadi kesannya gini, kalau kesan kata itu penuh dosa kan, mau katakan seperti itu. Di sana itu nyentuh itu biasa boleh ya? Kan sejajar. Kalau kita kalau di Islam kan nggak mungkin kan nggak boleh. Ada pantangan, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, nggak boleh. Itu masuk akal ya, masuk akal kalau memang belum menikah dan bukan saudaranya itu sentuh-sentuh nggak boleh, itu masuk akal ya. Betul. Kalau sebelum menurut di Katolik itu ya, kalau mau sudah menikah kan sebelum gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, meskipun belum menikah gitu. Ya, tapi batas wajar. Kalau di Islam tidak mentolerir, tidak boleh. Betul. Fitnah. Betul. Jadi kalau belum menikah ya haram. Betul. Bukan miliknya kok ya. Kemungkinannya. Makanya kalau di jalan, wah apa gini, wah gimana? Gak boleh ini. Istighfar, kan cinta. Apa? Cinta itu. Begini, kalau menurut aku loh ya, aku kaji dalam Ustadz WAS, apa yang kamu pikir di hatimu, asik. masuk ke pikiran akan jadi makan saya. Allah, betul. Luar biasa UAS. Ya. Sebelum mengenal sudah Ustadz Abdul Somad itu sudah ngajarin Yohanes ini mengenal Islam. Betul. Terus salah satunya Ustadz Sofian, Ustadz kayak nama. Makanya
Betul. Berarti begini, kalau di Islam kan biasanya kan perikopnya kan Islam terus. Ini dikupas tahu. Ternyata begini, Nabi orang Islam, bahkan Islam menyatakan gini, salah kaprah kalau orang itu Yesus itu adalah Tuhan, Rasul. Betul. Lahirnya sama, diasuh oleh ibu tanpa apa secara biologis ya. Iya. Jadi keilahian. Nah, terus kan bangkit kan. Maka wah, Yesus disalib. Ternyata itu Yudas Iskariot ternyata yang Rasul ke-11. Wajahnya mirip. Waduh ini ternyata apa ini? Terus ternyata kitab sebelumnya mengakui bahwa kita Taurat wa Injil. Terus mengakui dunia akhirat. Berarti setelah Injil pembaruan lama dan yang baru, Islam yang terakhir kelengkapan. Betul. Jadi kalau aku minta sejarahnya Bapak ya harus tahu dari anak Bapak dulu. Iya. Jadi kelengkapan. Terus, wah kamu nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Aku punya buku Al-Quran yang terjemahan Indonesia, Arab dan Latinnya. Masa orang 3 bulan bisa nusukun bisa, sholat 5 waktu bisa, kok kunut kan proses ya. Masya Allah kok bisa? Katanya gini, semudah mengucap, semudah mengingkari. Tidak bisa kalau Islam kan harus fokus. Nah, ada adab, akhlak, sama akidah. Luar biasa. Hebat. Tapi begini, tapi hati kita ini seperti di laut. Kita kan keyakinan kita kan seperti itu. Tapi kalau kita nggak hati-hati bisa terombang-ambing. Iya. Dan 2 kalimat yang terakhir itu betul kan? Atas ridha Allah kita melakukan yang dikehendaki Allah, diberikan rahmat, rezeki, keselamatan yang luas ya. Nah, menjauhkan hal yang dimukai Allah dan yang sesat. Singkat, bisa simpel. Berdasarkan kitab A, B, C, D berfirman sekian, kalau di Al-Quran sekian sudah jelas, apalagi untuk manis. Makanya kalau ada pendeta bilang A, B, C, D, aku siap Al-Quran ke sini, apa yang mempertanyakan? Wah kamu Pak Ustadz ya? Bukannya aku bagi tahu sih yang masih pembelajaran, kok bisa? Ya nggak tahu, mau apa lagi? Ya, karena Al-Quran itu gampang dipelajari, tulisannya gede-gede, gitu, jadi enak. Tapi kalau tulisannya kecil-kecil mau dipelajari susah. Itulah kata orang tua begini, wah anakku kayak orang gila, mengapa? Allah Akbar, cerita sendiri. Saya ini mengkaji Pak Bu, mengkaji Al-Quran Allah menghafal. Kalau saya ada melakukan tindakan yang tidak benar, ini menahan. Menahan. Kalau Bapak sampai tidak mengerti, ini jadi Al-Baqarah ayat ke-6 langsung jadi kafiran, gimana? Langsung jadi kafir gitu. Nah, kalian mengingkari. Betul. Komentar istrinya gimana? Komentar istrinya? Apa? Istrinya. Ya seperti kita baru kenal istri kita pertama. Asik. Jadi begini. Allah Akbar. Wah, kamu ngapain ke situ? Kok jauh-jauh takutnya gimana ya? Gak yakin. Aku bilang, Allah walam bila aku emang jatuh di sini, aku jatuhku di sini. Kemudian, cuma gini, aku mau pernah ke Katolik? Iya pernah. Kamu agama apa? Katolik, ke gereja. Oke, bisa nggak? Tidak. Terus tapi papamu pergi ke kelenteng. Wah, berarti intinya gini. Kita seorang Katolik yang tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah mewujudkan gimana ngurus anak doang kan, tidak yakin. Ketika orang tua tidak atas paham, anak istri menjadi ibu rumah tangga, kita kan sebatang kara sudah mau apa? Hidup umur 36, tinggal nunggu waktu 20 tahun mati sudah. Nah, makanya kan dalam Al-Quran, ya Allah, ya jasad, kan gitu ya, nggak salah ya. Apa yang kamu minta bila kamu ingin dihidupkan lagi? Sedekah. Ketika kita sedekah di amal masjid dan sebagaimana, infak itu hati pasti tenang. Oh iya, Masya Allah, ketika menyalurkan ke infak itu, uang kita kan tak arah. Daripada kita jalan-jalan kemana-mana. Dulu ngomong Alkitab, wah sekarang ngomong Al-Quran. Lancar ngomong Alkitab, itu seperti gimana kan? Baik. Ini kurang lebih lah. Luar biasa ini. Kita harus mendengarkan riwayat yang pembelajaran demikian rumit dan mendetail. Betul, susah emang.
Dan sementara ini istri masih belum belum tahu atau sudah tahu kalau Johan mau kesini untuk syahadat itu. Sudah. Seperti kita pergi Surabaya ke Malang kan aneh kayak orang hilang sudah. Tak jelas kan. Masjid aja kan ada yang dekat. Kenapa masjid gak mau yang dekat-dekat? Saya bingung. Masjid mana yang mau menerima orang seperti gini? Terus taunya Ayah Sofia dari mana? Ya, saya dari YouTube. Aku jujur bahwa dari YouTube IG yang sekian ini ya, banyak 4 IG itu aku matikan langsung, langsung zikir, sholawat dan hadis apa Allah. Jadi berzikir terus. Makanya aku bilang, aku kok punya tasbih ya. Terus akhirnya gimana kan gitu. Nah, sementara kalau aku berjamaah, ini aku sesang waktu di LKZ, wah ini bukan Islam ini. Terus Mas, kiblat, malu baca kusrat, kiblat tahu. Ini kiblatnya, oh iya, kan nggak tahu namanya. Akhirnya kita dipandu, Mas, kenapa kamu ditanya seperti Bapak gini? Tanya, karena Allah Taala, karena Allah yang satu, ada Tuhan selain Allah. Ya sudah, Bapak pergi ke Pak Ustadz, terus gimana? Terus, wah, aku ini kalau ke dispen itu gimana? Kan kesan susah kan? Aku main gini, wah. Oh, maaf ya, kan nggak yakin ya, macet aja. Gimana kok aku ke Dispendu, wah pakai sarung, wah Ustadz ini masalahnya. Cuma aku doang di situ. Terus tunggulah di daftar apa? Dispendu Capil ya, apa namanya? Oke, bawa bekasnya ini ke sana. Aku bilang, Bapak, tolong panggil Pak RT di Kapasari. Gimana? Wah, kamu harus belajar tak tes, bayar Pak Ustadznya enggak? Saya sudah bisa sholat 5 waktu ini kan gitu. Lama lagi. Baik. Tanya gimana ini kalau nggak sesuatu? Ini sampai ke sini, gitu. Nah, tadi banyak yang kepanasan ini. Ayah Sofia sampai dikira Ayah Sofia ini settingan itu. Wah, kalau saya bikin apa namanya? Bikin konten ini paling dianggap rekayasa. Nah, sekarang saya mau tanya Mas Johan ini, kesini tuh ada yang nyuruh terus justru ngomong gini-gini atau mau kemauannya sendiri untuk bersyahadat di sini? Mau pertama kita Allah Ta'ala yakin. Amin. Bensin tinggal ini bensin di sini. Ya kan? Gremes. Terus pas waktu kena di mana itu? Apa ya itu mana? Salam. Pak Dek langsung HP ku jatuh. Langsung mati ya di motorku. Wah, celaka ini. Oh, macam-macam sini ya. Pak, ini mana? Alhamdulillah ada Pak Ustadz yang mau nunggu dari jam 7 ya, jam 6 ya. Padahal kan jam 6 kan tutup. Wah, ini jam 6 ini kan gitu. Beneran kamu tunggu ya sudah, aku yakin gitu. Harus percaya. Jadi memang tidak ada yang memaksa ya ke sini ya? Betul, tidak ada yang paksa. Sukarela dan telah mempelajari Islam. Ya. Betul, dan ini meyakini bahwa inilah salah satu masjid yang menerima, arti open minded lah, yang mau membuka hati. Maksudnya tinggi di open minded. Oh, enggak, dikit-dikit aja. Baik. Wow. Terus sedikit lagi. Seberapa rela orang tuanya Johan melihat Johan ini mau masuk Islam? Seperti gini, kalau kita ibaratnya kalau bahasa orang anak itu, kalau kamu udah yakin pada kerjaanmu itu ya jalani sudah. Pasrah sudah. Tidak dipersulit, tidak diapa-apakan, dipersilakan kalau memang sudah pilihannya begitu ya. Betul. Karena kalau dia pun mempersulit pun, aku lihat Pak Ustadz UAS baca Al-Quran di aplikasi, ngomong terus kayak orang gila. Ini kalau ada datang, wah, jamikan nyentuh, maaf Mbak ya, gak mau krimnya gimana? Wah, sudah. Kalau mutu megang orang gini, astagfirullahaladzim, terus baca apa? Astagfirullahaladzim kan gitu ya. Sudah baca syahadat lagi, wah,
oh Islammu gak bener bacaannya, wah gak apa-apa aku mau belajar kok. Betul betul. Yang penting tetap belajar dan sudah yakin bahwa ini nanti akan menjadi pedoman hidup sampai ke pedoman kematian. Betul. Ya, nanti setelah syahadat mungkin kita akan infokan ke Johan, mungkin Ustadz K ya akan memberikan masukan bagaimana bahwa agama itu bukan hanya untuk di dunia, tapi menjadi sebuah paket dunia dan akhirat. Ya, nanti akan disampaikan oleh Ustadz K Nama. Untuk itu pemirsa sekalian, kita akan segera memulai pensyahadatan yang memang harus kita ucapkan benar-benar di depan para saksi bahwa Johan ini benar-benar mengucapkan syahadatain atau 2 kalimat syahadat di depan para saksi dan resmi akan menjadi seorang muslim. Ya. Kita coba dulu ya syahadatnya ya. Boleh. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ulangi ya. Illallah. Wa asyhadu anna. Kalau yang depan tadi Allah, kalau yang belakang ini anna. Baik. Kita ulangi ya, yang belakangnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi sudah bisa ya. Sekarang kita ucapkan yang benar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa bersama. Yang punya keinginan-keinginan yang baik, panjatkan pada doa ini nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, prosesi pensyahadatan pada malam hari ini Mas Johan sudah selesai. Amin. Kemudian kita akan dengarkan keterangan-keterangan yang tadi sempat ditanyakan Mas Johan, apakah kalau syahadatnya di sini itu boleh sholatnya di masjid manapun? Apakah harus di masjid di sini? Betul. Akan diterangkan oleh Ustadz Kainama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sama kayak Johan. Wah. Iya toh? Betul. Saya bukan lahir dalam keadaan Islam, ya kan? Mantan. Saya lahir dalam keadaan bukan Islam. Dan saya tidak memilih Islam. Saya tidak pernah bilang saya yang menentukan saya jadi Islam. Enggak pernah. Tapi Islam yang memilih saya. Diberikan kelembutan hati. Orang yang berislam itu hatinya lembut. Tidak pernah mengambil kesimpulan sendiri. Tapi namanya ada tabai. Ketika kita mendapatkan apa-apa, kita
meneliti ke sumbernya. Ya. Nah, tadi Johan bilang karena Kainama ini sama kayak Johan, berarti Kainama pernah merasakan dong syahadatnya di sini. Boleh nggak kita sholat di sana? Gitu kan? Diragukan. Iya kan? Karena Iya kan? betul. Karena kalau di gereja, ketika kita yang seperti Johan bilang ngasih duit uang 2.000 itu, ya, saya kenapa selalu ingat itu kata-kata 2.000 rupiah. Ketahuan gitu, ketahuan gitu. Itu hebat gitu. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Kok dia bisa tahu gitu loh? Dari Johan ngomong tadi udah berapa menit itu? Sudah setengah jam. Tapi saya masih teringat di situ aja. Kok dia bisa tahu Johan ngasih 2.000 itu? Gimana caranya? Nah, itulah. Saya tahu karena saya dulu pernah merasakan deh. Baik, boleh. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kalau dibilang seluruh alam, Johan, bukan cuma tempatnya, tapi makhluknya itu termasuk alam. Oh, Iya dong. betul. Bumi diciptakan, isinya pun ada di situ, bener ya? Betul. Ya kan? Pada hari pertama diciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, 3, ya kan? Betul. Nah, itu alam kosong semuanya. Baru diciptakan isinya. Berarti isi ini termasuk semuanya. Demikian juga Islam. Johan. Betul. Ya. Ya. Nanti pada suatu saat mungkin, insya Allah nggak ngerasain. Ustadz kayak pernah ngerasain. Sholat nih, Assalamualaikum, ada yang duduk depan-depan nih kayak gini nih. Masuk kita, terus wudhu, ya kan? Orang-orang udah selesai sholat, asar waktu itu. Di Bogor. Terus saya wudhu, terus saya sholat sendiri, karena yang lain lagi duduk, sudah selesai sholat itu. Habis sholat, saya niatnya mau keluar, tapi saya tegur dulu yang di depan dong. Berarti kan dia yang punya daerah ya. Stasi, saya datang, ada yang saya cium tangan. Begitu saya salah seorang kakek-kakek di situ saya cium tangan, saya nengok ke dalam. Tempat bekas saya sholat lagi dipel. Serius. Wallahi ini saya ngomong nih, saya habis sholat bareng-bareng sama Ustazi dan semuanya. Dipel. Saya diam lagi. Saya tungguin sampai Isya, maghrib tuh ya. Saya tungguin sampai Isya, penasaran saya. Apakah maghribnya aja gitu ya? Saya tungguin. Begitu mau masuk Isya, saya udah diam-diam. Semua pada masuk ke dalam. Gitu kan? Saya diam aja. Terus saya masuk. Itu langsung ditanya sama orang di sebelah saya. Emang masih punya wudhu? Insya Allah masih. Apa kamu jamin? Apa kamu Tuhan? Mau sholat aja susah gitu. Ngerti gak sih? Oh, saya nggak tahu. Tapi saya bukan Tuhan. Tapi insya Allah saya merasa bahwa saya masih punya wudhu. Wah, berarti Anda lebih hebat dari Tuhan. Ayo udah pilih gitu, daripada panjang saya wudhu lagi. Saya wudhu lagi kan? Wudhu, nggak apa-apa, wudhu. Dah, masuk ke dalam. Masuk nih Ustaz. Karena saya pikir wah ini agak menolak saya gitu kan ya. Jadi saya di baris kedua aja. Sholat Isya tuh 2 baris. Jadi saya nggak ambil yang di depan, saya ambil di belakang. Udah nih sholat. Udah selesai sholat, itu saya sholat di atas karpet. Jadi yang pertama saya sholat di ubin, bukan di karpet. Tapi di sholat Isya, saya sholat ke bagian karpet. Oke dah. Doa. Tek. Mereka tidak baca doa. Mereka tidak dikeraskan suaranya. It's okay. Nothing personal gitu, nggak ada masalah. Ya kan? Baik, udah saya doa sendiri. Terus mereka mulai lihat-lihat lirik. Ngapain? Ngapain dia orang? Serius. Jadi biasanya ini saya pribadi ya, saya nggak nyuruh orang ya. Jadi habis Assalamualaikum warahmatullah, kalau saya ya, Assalamualaikum warahmatullah, saya biasa begini nih ya, saya biasa aja. Lalu saya astagfirullahaladzim. Itu nengok, semuanya nengok. Wallahi, apa ini? Serius? Loh, saya jadi kaget sendiri gitu. Begitu, apalagi pas saya bilang gini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fa khayna rabbana bisalam wa adkalmi. Apa sih?
Langsung salah seorang mengorek bahu saya. Antum keluar. Antum keluar. Serius. Saya masih nanggung gitu kan. Ya kan? Ya kan? Masih ada Allahu Akbar kabiru, alhamdulillah kabiru, wa subhanallah bukratan. Belum habis gitu loh. Belum habis, saya mau habisin dulu maksudnya. Ditarik ini saya. Antum keluar. Karena mereka sempat dengar saya bilang gini katanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Nggak boleh pakai sayyidina, nggak boleh katanya. Insya Allah nanti Johan tidak menemui hal itu. Iya, Pak. Hanya karena ucapan engkau jadi berbeda di antara satu Islam dan lainnya. Tidak ada. Engkau adalah orang yang dipilih Allah dan kita semua jadi keluarga besar. Apakah engkau kunut atau tidak bukan urusanmu. Masalahnya bukan masalah kunut. Masalahnya lu sholat subuh apa kagak? Kan gitu. Ya kan? Serius. Kayak nama. Kamu jangan sholat di musola itu lagi. Kenapa? Subuhnya nggak pakai kunut. Kamu ikut saya aja. Iya om, siap om. Saya masih pegang ata. Kan saya kalau subuh pegang ata. Jalan habis sholat subuh, jalan kita, ya kan? Saya masih pegang tangan anak saya nih. Serius. Terus saya bilang gini, sholat di tempat saya. Tempat saya pakai kunut. Di sana jangan. Iya om, saya panggil dia om. Siap om. Beta sama Ata akan sholat di tempat om. Tapi ada satu masalah om. Apa? Saya nggak pernah lihat om di subuh. Masalahnya bukan kunut apa enggak, kok subuh apa enggak? Bagaimana gua mau ikut lu aja nggak pernah sholat subuh. Gua sama Ata jalan pagi-pagi buta gelap, asik jalan berdua. Mau tempat itu ada kunut atau tidak? Nanti kita ke tempat yang kunut, kita kunut sebagai berkah dari Allah. Di tempat yang kita tidak kunut, hargai itu. Kenapa? Itu tempat dia. Dan Allah memberikan itu keberkahan kepada dia. That's all. Kalau kamu ke Arab, mulai dari Jeddah, Madinah, terus sampai ke Mekah, subuh nggak ada yang pakai kunut. Terus lu mau marah-marah? Lu mau marah-marahin orang Arab itu? Halas. Orang lagi sholat lu teriak halas. Kan nggak mungkin. Ditabokin lu sama orang Arab kan gitu. Masalahnya is not how you talk about it, but how you act about it. Johan, bukan masalah how to pronounce, how you do it. Nanti ketika engkau sudah melakukannya, insya Allah ucapanmu dibenarkan Allah. Ya, sholat di mana aja boleh, asal tempatnya bersih. Jangan yang ini ada juga sih ya pengurus musola ya, yang apa kayak pom bensin, pembensin ya, itunya apa karpetnya ya. Ya kesian juga sih ya. Insya Allah nanti ada bantuan situ. Ininya mukenanya katanya bau, yang suka gitu, mungkin kurang dicuci ya. Insya Allah nanti dicuci ya. Johan, kemana saya boleh? Untuk berkasnya bagaimana? Untuk kakak? Berkas? Iya. Ini? Iya. Ini nanti insya Allah Ustadz Ipung urus sertifikat keluar, dan angka-angka itu punya kekuatan hukum, sehingga misalnya Johan mau tidak usah ganti nama. Di KTP itu agama. Ya, agama _2 sudah Islam. Bisa dibawa ke Dukcapil namanya. Ya, bawa itu dan bilang aku telah melaksanakan pengucapan 2 syahadat dan aku Islam, aku mau KTP-ku diganti. Bukan namanya. Kalau ganti nama susah, mesti pengadilan negeri. Kayak nama habiskan waktu 2 tahun dan uang yang banyak sekali untuk itu. Wah, repot. Udah nama nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Berarti KTP, SIM, kakak bisa dirubah. Insya Allah, agamanya saja ya, jangan namanya. Kalau nama mesti pengadilan, mesti ketok. SIM nggak ada kolom agama. Kalau SIM nggak ada kolom agama, KTP ganti, ya, Insya Allah. Iya. Sudah, Johan sudah jadi saudara kami semuanya. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa datang ke saudara semua di sini, ke Ustadz Aba Aziz dan semuanya menerima, belajar. Siap. Ya, jangan lupa. Jangan pernah bosan belajar. Terutama baca Quran.
Baca Quran itu udah Bung Rasman ini mualaf? Bukan. Siapa yang mualaf? Siapa yang mualaf? Ada yang mualaf lagi? Enggak. Oh, Mas Bayu aja. Ini Ustadz, Akhi yang di depannya. Ini bukan mualaf kan? Bukan. Bagi yang mualaf, kunci awal kita supaya kita bisa ini baca Quran. Aduh, aku masih patah-patah, aku masih putus-putus, kurang bagus. Bodoh amat. Baca dulu. Nanti ada orang yang tahu. Biarin aja, biarin. Baca dulu. Baca dulu. Dan imani bahwa itu zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu aja pegang dulu. Kalau udah itu, nanti Allah perbaiki. Allah sayang, Allah berkahi Johan, berkah, rahmah, sehat bersama keluarga. Insya Allah istrinya juga nanti syahadat. Amin. Kalau belum syahadat, maaf, Johan belum boleh kumpul. Kumpul tuh tahu? Apalah. Tahu. Kok saya Dewasa nih, dewasa. Yang belum dewasa jangan ikut ngomong. 18 tahun ke atas nih. Maaf ya, Johan, engkau kan sudah bersyahadat. betul. Istri belum? Istri belum. Nah, nanti gimana caranya ngobrol lah sama para tuan guru ini. Ya. Siap. Engkau tidak boleh kumpul sama dia. Maksudnya apa? Itu loh. Apa? Itu. Sunnahnya. Gitu ya. Kok tidak kok? Tidak ya? Walaupun kami sudah menikah pun bertahun-tahun itu juga bisa ranjang, maksudnya beda-beda. Ya, insya Allah tidak lagi pisah ranjang dengan cara istrinya Johan menjadi makmumnya Johan. Betul. Aku bilang, aku ini kan imammu, kamu harus dengar kata aku kan. Ya, sabar tapi sabar ya, pelan-pelan. Biar Allah yang bukakan hatinya. Amin. Nanti bisa menikah lagi secara Islam. Tidak berpikir seperti itu. Ya harus pikir begitu, dalam Islam harus dipikir begitu. Karena itu ibadah. Iya, ibadah kan. Nah, Betul. berarti harus dipikirin kan. Iya. Nah, jadi jangan mau Johan selamat sendiri, pikirin istrinya dong. Cinta nggak sama istri? Sayang. Oke, bagaimana caranya juga dia bisa menikmati keselamatan yang dari ini Allah kepada Johan Setiawan. Amin. Masa yang selamat Johan Setiawan doang? Istrinya juga dong. Amin. Insya Allah. Allah. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Boleh. Makanya aku ke sini. Alhamdulillah. Oke, ya. Jadi Ya. demikian keterangan dari Ustadz Gainama Naam, insya Allah. bahwa pertanyaan Johan ketika bersyahadatnya di Purimas, apa harus sholatnya di Purimas terus? Enggak. Karena tadi dikatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Johan boleh sholat di masjid-masjid terdekatnya. Boleh. Atau kalau di Belanda ya di Belanda, di Kanada karena penggemarnya ini sedunia ini. Wah. Luar biasa. Jadi sholat dimanapun boleh. Ya, di rumah boleh, di musola terdekat boleh, di masjid terdekat boleh, tidak ada yang melarang. Ya, semuanya buminya Allah, semuanya masjidnya Allah. Islam itu begitu. Tidak seperti agama yang lain, kadang-kadang harus di sana terus atau di sana terus ya. Oke. Kemudian masalah KTP nanti sertifikatnya akan diberikan setelah Ustadz Ipung atau saya melihat kapan, seminggu lagi atau kapan Johan sholat sudah benar bacaannya, sertifikat kita berikan itu kan sholatnya sudah bisa. Ya. Cuman kita kan tidak hari ini untuk ngelihatnya Johan untuk sholat ya. Nanti sholatnya bisa, sertifikat itu akan diberikan dan itu bisa dipakai pengantar untuk mengubah identitas agama di KTP. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau mau tanya, kalau untuk posisi itu bagaimana? Kalau begini boleh enggak? Kan kalau gini kan sakit yang gini. Kalau begini boleh tidak? Boleh, boleh ya. Karena kan harusnya kan gini ketika Ya. betul kan ini kan harus berdiri. Jadi gini, besok kalau pas belajar sholat kita ajarin, tapi itu tadi sudah boleh. Oh, Ya, baik. akan
tahap-tahap berikutnya Johan bisa bertanya ke imam masjid terdekat atau orang-orang masjid terdekat, atau kalau sempat ke sini kita perbaiki di sini. Insya Allah. Gitu ya. Iya. Baik, waktunya sudah cukup malam. Iya, sudah malam. Maka prosesi pensyahadatan ini segera kita tutup dan kita berikan kesempatan untuk istirahat kepada Bapak Ainama dan Pak Teja juga dan teman-teman yang lain. Kurang lebihnya apabila ada yang kurang berkenan pada pemirsa, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.